Di antara SUV leather frame 4x4 mungkin ini salah satu pilihan Mamang. Udah ganteng modelnya. Facelift. Yes, ini adalah Isuzu MU-X. Mamang itu orangnya Isuzu banget. Mamang dulu gedenya bersama Isuzu. Dan ini Mamang belum menikmati yang sebelumnya. Mimpi yang belum terbayarkan, sekarang udah ada yang faceliftnya. Faceliftnya makin ganteng lagi. Lihat grillnya. Bumpernya juga keren. Ini kalau dimasukin yang top speknya gitu ya. Yang lainnya kalah, bener kalah ganteng sama yang ini. Karena di Indonesia yang dihadirkan MU-X-nya adalah versi yang base trimnya, yang paling bawah, dan untuk dipakai atau disiksa di pertambangan, di perkebunan, ya ini adalah Isuzu MU-X yang facelift. Mungkin di salah satu kebun atau salah satu pertambangan ini adalah mobil yang terganteng yang pernah ada di sana. Lampu depannya udah bilet lagi ya, udah LED semua. Terus fog lamp-nya udah dihilangin. Terus di sini harusnya dikasih sensor-sensor, malah nggak ada, jadi polosan. Udah bener-bener down spec sekali gitu. Logo Isuzu-nya masih dipertahankan dengan tulisan seperti ini. Jadi udah nggak ada logonya kali ya Isuzu ya. Ya cuma tulisan seperti itu. Mulutnya kayak Aston Martin ya. Tahu nggak Ford Fiesta? Nah mukanya gitu, cuma versi gedenya. Ini Isuzu MU-X. Terus nih di bawahnya, ini kalau nenggar-nenggar atau nabrak-nabrak, nih ya, ini jadi ini ya dulu bisa langsung diganti. Ya itulah maksudnya itu. Terus di sini lihat ada lubang yang asli untuk aerodinamis, udah disediain sama Isuzu. Coba keren banget. Ini kontur-konturnya, aduh, pengen. Tapi sayangnya dia ada kenaikan harga walaupun facelift. Kenaikan harganya lumayan. Yang tadinya 599 juta sekarang menjadi 600 ke atas atau 650 something. Ada kenaikan sekitar 50 jutaan gitu. Tapi nggak apa-apa, banyak kok yang bikin mobil ini tuh ganteng. Seperti velgnya pun jadi berubah gitu. Masih tetap ini pakai velg 17 inch, pakai profil ban 25565 ring 17. Kenapa dia masih mempertahankan ring 17? Biar mempertahankan juga yang namanya profil ban yang tebal seperti ini. Atau misalkan pengen digedein lagi bannya menjadi ban MT, ini masih cocok. Motifnya pun berubah seperti ini. Jadi ini tadinya single tone juga sih, cuman motifnya berubah jadi lebih ganteng lah. Nah ini karena ini adalah base trim, tidak ada tambahan daging atau kayak misalnya di lapisin kayak seperti gitu lah, yang pakai hitam-hitam kayak gitu, enggak. Tuh, tapi kelihatan kalau ini base trim adalah dari spionnya. Lihat, ini adalah hitam doff di bagian kaca-kacanya. Tuh, tarikan pintunya model tarik seperti ini, warna hitam doff, jadi dibedain, nggak sewarna dengan body, nggak ada footstep, biarin aja, karena malah menambah ground clearance. Yes. Walaupun base trim gini Mamang mau. Itu yang berbeda dari yang preventif. Lalu bagian belakangnya berbeda gitu. Yang dulunya ini kan kayak dipisah-pisah gitu lampu belakangnya. Sininya nggak ada hitam-hitaman, sekarang ada kayak menyatu kesannya. Jadi lebih ganteng. Tapi kayak mirip temennya ya. Lawannya malah bagusan dipisah sih. Ada tulisan Isuzu, atasnya ada topi belakang, tilt back lamp, rear defogger, wiper belakang. Ya ini adalah standar-standar kelengkapan untuk yang di tambang-tambang atau di kebun-kebun. Sensor belakang udah ada. Terus bumper belakangnya juga ada berbeda. Ada aksen-aksen diffuser seperti ini. Ban serepnya di bawah, lampu mundurnya di bagian kiri. Sayangnya di sini nggak ada yang namanya rear fog lamp. Ya mestinya ada. Kalau ada rear fog lamp keren nih. Sebelah sini gitu. 4 wheel, udah pasti banget dong. Kita lihat bagasinya, apakah ada perbedaan? Sama kan, 7 seater kan. Nih bagasinya cuma segini, termasuk kecil. Di bawahnya ada tempatnya menyimpan lagi untuk peralatan yang basah-basah gitu ya. Tuh. Terus juga ada lampu-lampunya. Ada juga power socket. Tuh, 12 volt lumayan. Terus kalau masih kurang, ya sesimpel itu untuk membuat bagasi lebih luas. Tada!
flat floor. Kita masuk ke row 3. Apakah ada perbedaan? Nih, Mamang pengen nyobain row ketiga karena dimensinya agak sedikit berbeda dengan yang pre-facelift. Bedanya cuman 1 cm atau 10 mm. Yang tadi sebelumnya 4850, sekarang menjadi 4860. Tapi wheelbase-nya juga mirip dengan yang pre-facelift. Ternyata ada beda. Dimensinya dikit, cuman 1 cm. Mamang pengen cobain, apakah ada perbedaan? Nggak ada. Ya ini dia, nggak ada footstep tuh langsung. Kalau orang tua pasti patah pinggang. Nah, ini. Terus di belakang itu bisa disenderin lagi. Wah. Nah, ini dia kelebihannya MUX dibandingkan yang lain. Di belakang untuk orang dewasa tuh duduknya enak, nyendernya pas. Terus kaki kita tuh masih ada sekitar 1 jari, nggak mentok. Kaki kita tuh masuk ke dalam si jok yang ada di depan. Kita lihat nih, masuk kan tuh. Padahal kaki Mamang tuh super jumbo gitu, ukuran 45, masih bisa enak. Duduknya tuh enak gitu kalau di MUX. Yang lain tuh nggak seperti ini. Ada kaca belakang yang kecil aja. Terus di kanan sini kita bisa nyimpan cup holder. Tempat nyimpan lagi di sini. Di kirinya juga sama. Sediain seat belt untuk 2 orang penumpang. Jadi di belakang ini buat 2 orang. Ada ventilasi AC di sini. Yang ngaturnya tuh dari penumpang ketiga, row ketiga yang kastanya paling rendah, kata Omobi gitu, padahal nggak juga sih. Masih bisa ngatur double blower. Tuh. Masih enak lah. Ini tuh penempatannya kalau Isuzu tuh dari dulu ya, itu mudah dimengerti orang-orang gitu loh. Cepet banget kita adaptasinya. Pengen. Kita coba ya row keduanya ya. Row kedua. Aduh. Sayangnya mobil ini ya disediain cuman yang base trim. Cuman kalau mau pun ya bisa aja sih nggak datengin part-part dari Thailand kayak gitu ya, untuk datengin bumpernya yang bener-bener untuk yang versi top speknya gitu. Nggak masalah. Cuman sayangnya ya ini kayak dalam-dalamnya ini adalah cloth gitu ya, atau kain biasa gitu. Yang ini adalah untuk pekerja keras mobilnya, gampang dibersihin untuk sebuah kain. Cuman ya harus tahu MUX itu punya jok yang empuk banget. Ini empuk banget. Dulu Mamang juga udah pernah nyobain sama MUX waktu itu Motomobi mau kemana, yang di-review sama Omobi. Mamang pernah nyobain mobilnya tuh empuk, padahal udah pakai ban MT. Coba mobilnya tuh empuk ditambah jok empuk, gimana? Kebayang nggak sih rasanya gitu? Kenapa harus sediain yang base trim? Sedih. Disediain armrest seperti ini. Nih ya, ada cup holdernya di bagian tengah sini. Walaupun begitu, nih ya, ini armrest bener-bener armrest kuat banget, tebel. Ini kalau diinjak anak kecil itu nggak akan patah gitu. Ada headrestnya di bagian belakang. Udah gitu, selain empuk, lihat leganya. Ini posisi duduk Mamang udah disetel 172 cm, jauh sekali, bisa selonjoran, headroomnya lega. Aduh, ya Allah, apa kurangnya nih mobil. Ini memang ya keras-keras karena ini base trim, jadi orang tuh udah, ayo udah emang base trim mau gini gitu untuk pekerja keras. Coba datengin yang full spec-nya, coba, aduh ganteng banget nih mobil. Ini atas ada pengaturan lampu gitu ya, sama double blower. Nggak banyak yang dikasih sama MUX karena base trim. Ada power socket buat ngecas-ngecas gitu ya, buat nyimpen lagi. Nggak ada saku belakangnya. Di pintu cuman bottle holder aja. That's it. Tapi ada yang unik. Pegangan tangannya yang ini warna hitam, sedangkan yang depan warna beige. Beda ya. Karena ini atasnya warna krem, ininya warna hitam. Padahal hitamin aja, kenapa sih? Kan lebih bagus. Kita coba yang di depan. Tuh kan joknya tuh empuk gitu loh, enak didudukin. Percaya deh. Ya. Teleskopik. Walaupun base trim ini udah teleskopik, keren sekali. Nah, nih ya. Base trim aja masih dikasih empuk-empukan di bagian atas. Ada jahitan-jahitan seperti ini, ada
tombol hazard yang dimuliakan sekali. Tapi sayangnya yang tadinya ada laci di sini malah dihilangin. Yang previous itu ada laci di sini. Kok hilang? Ya pada ini praktis sekali tuh. Oh, aku tahu. Ini mestinya bolong nih. Kita bongkar, ganti penutup yang previous lift. Gimana? Ide bagus kan? Ini pasti bolong nih. Ini kayak, ya sayang banget dihilangin. Sini, jadi laci, ada laci lagi. Buka dong. Nah, nuh. Gak gede-gede amat soalnya. Soalnya yang laci atas ini ada kotak untuk nyimpen rig atau walkie-talkie itu loh yang dimasukin station gitu. Aduh, bagus sekali. Ini malah dihilangin, sayang sekali Isuzu. Sini ada cup holder lagi tuh. Yang mau bulat atau pengen yang kotak gitu ya. Nah, dah. Dari sininya memang tidak berubah, yang tadinya ada silveran di sini, sekarang diubah menjadi full black. Silver liningnya cuman ada di sini, sama kisi AC di bagian kiri dan kanan. Di tengah sini ada head unit. Nah, sekarang head unitnya sudah Apple CarPlay, sudah Android Auto. Wireless charging belum ada di sini, ya harus nyedain sendiri aja ya, pakai 12 volt power socket di depan. Terus ini ada empuk-empukan supaya kaki kita tuh nggak terlalu sakit nih, kiri dan kanan. Soalnya kita kan kadang-kadang begini ya, nyender kakinya tuh. Nih, ada empuk-empukan sedikit gitu di sini. Terus kayak dulu sama, tuas transmisinya masih tetap mirip aja. Sini juga ada stability controlnya bisa di off, terus juga ada hill descent control, di sini juga ada crawl mode. Sini adalah untuk pengaturan four wheel-nya, ada 2 high, 4 high sama 4 low yang ditekan gitu. Tuh ya. Nah, sini ada rem tangan jari, ada auto hold, ada 2 buah cup holder bagian sini. Ininya gede, ini papas dikit gitu loh. Ini masukan ya, papas dikit gitu, jadi lebih besar ininya. Walaupun ini dalam, kecil tapi dalam banget. Terus kuncinya di mana, Mang? Masih model yang biasa, model puter, masih tetap sama. Terus speedometernya masih mirip aja. Yang di tengah itu MID, tapi MID-nya bukan full LCD, full TFT bukan, masih yang model Matrix ya. Tapi udah cukup lengkap di situ. Di bawahnya itu ada notifikasi yang banyak. Kalau yang versi sebelumnya, yang pre-facelift-nya, itu ada, bukan pre-facelift sih, facelift ke-1 kali ya, itu tepatnya. Itu notifikasinya udah lengkap. Bisa dilepas hubnya, itu ada semua di bagian notifikasi di bagian bawah. Oke, di atas ini ada cermin ya. Ini buat cowok, jadinya nggak disediain juga cermin di bagian sini. Ada mode night and day secara manual. Dah, lampunya di sini. Walaupun begini, Mamang masih tetap suka. Oh ya, Mamang belum bahas joknya. Joknya tuh empuk. Terus kain-kain seperti ini nggak akan bikin panas. Lihat, ini side supportnya gede ini. Lu pengen sekali mobil ini. Belum kesampaian aja, Mamang beli ini. Kan kita lihat mesinnya. Mesinnya masih juga sama sih, karena ini hanya sebuah facelift. Itu ya. Jadi ya Mamang, tapi nggak apa-apa, bahas lagi aja ya. Berat banget. 1900 cc turbo diesel. Nah, ini dia bisa menghasilkan tenaga sekitar 150 PS. Untuk 1900 sih gede banget ya. Dengan torsi 350 Nm yang terbagi ke 4 roda dengan transmisi 6 speed. Ya, masih tetap sama. Ini sih oke. Mesinnya reliable. Yang penting bisa masuk solar busuk ya. Mobil yang ganteng, 650 jutaan, 4-wheel drive dan bisa disiksa. Ya, hanya Isuzu MU-X. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.